Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ali. Hari ini kita akan membahas materi fisika ya mengenai kinematika gerak lurus. Ini adalah materi kelas 10 SMA ya. Nah, yang dipelajari pertama di bab ini adalah mengenai posisi, jarak, dan perpindahan. Nah, apa pengertian dari ketiga definisi ini? Kita lihat, kalau posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dan terakhir, perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, untuk membedakan ketika definisi ini, kita lihat kata kuncinya. Pertama, kalau posisi adalah letak suatu benda. Ya, ini kata kuncinya, letak suatu benda. Nah, terus terhadap suatu acuan tertentu. Nah, itu ya. Nanti kita lihat maksudnya apa. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan. Dan perpindahan adalah perubahan posisi. Nah, contohnya misalkan gini. Misalkan saya punya garis bilangan. Ya. Nah, ini garis bilangan. Ada minus, ada plus ya. Misalkan saya punya titik nih. Nah, titiknya ada titik A, O, sama B. Pertama, kita tentukan dulu titik acuannya. Nah, misalnya saya tentukan di sini, titik acuannya adalah titik O. Nah, kalau ditanya posisi titik A berapa? Nah, kita lihat posisi dari titik A, ya, itu dia posisinya ada di sebelah kiri. Ya, kiri dari titik acuan. Dan berapa satuan dari titik O? Kita lihat 1, 2, 3. Nah, maka posisi titik A adalah 3. Karena di sebelah kiri, maka tandanya jadi minus 3. Ya. Nah, sama juga. Misalnya gini. Kalau titik B gimana? Nah, berarti posisi titik B, dia kita lihat, dia ada di sebelah kanan dari titik acuan. Nah, berapa satuan? Kita hitung juga. 1, 2, 3, 4. Nah, maka titik B adalah posisinya di 4. Karena dia sebelah kanan titik acuan, maka tandanya jadi plus 4. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Bagaimana kalau misalnya titik acuannya saya pindahkan? Nah, sama ini ya, garis bilangannya. Nah, ini ada titik A, O, B. Nah, cuma titik acuannya, saya pindahkan di titik O-nya itu di plus 1. Nah, ini ya. Nah, berarti kalau ditanya posisi titik A berapa? Ya. Nah, kita lihat posisi titik A ini kan dia di sebelah kirinya. Nah, berapa satuan? Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, maka posisi titik A adalah 4. Karena posisinya di sebelah kiri titik acuan, maka tandanya jadi minus 4. Ya. Nah, gimana kalau posisi dari titik B? Nah, titik B, dia berada di sebelah kanan titik acuan. Nah, berapa satuan? 1, 2, 3. Maka titik B adalah plus 3. Karena dia posisinya di sebelah kanan titik acuan. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang mengenai jarak ya. Nah, misalnya saya punya suatu benda. Dia bergerak dari titik 0, misalkan ini ya. Nah, dia bergerak ke kanan 5 satuan ke kanan. Lalu dia bergerak lagi ke kiri sebesar 2 satuan. Nah, pertanyaannya, jarak yang ditempuh bendanya berapa? Nah, kita lihat. Dia posisinya, pertama dia bergerak ke kanan sebesar 5 satuan, ya. Dan ke kiri sebesar 1, 2. Berarti 2 satuan ya. Nah, maka jaraknya yang ditempuh oleh benda tersebut adalah berarti 5 tambah 2. Ya. Nah, berarti 7 satuan ya. Nah, sekarang kita lihat perpindahannya gimana. Nah, perpindahan itu adalah perubahan posisi. Nah, kita lihat perubahan posisinya.
perubahan posisinya itu dari titik 0 ke titik 3. Nah, maka perubahan posisinya berapa satuan? Nah, maka dia 1, 2, 3. Nah, maka perpindahannya adalah 3 satuan, gitu. Ya. Nah, itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi kalau jarak itu jumlahin aja semuanya, gitu ya. Misalkan 5 di sini tambah 2, ya. Jadi 7. Sedangkan kalau perpindahan tidak seperti itu. Perpindahan itu harus lihat dari posisi awal sama posisi akhirnya, gitu. Di sini kan posisi awalnya di 0, sedangkan akhirnya di 3. Ya udah berarti pindahnya berapa satuan? Ya berarti 3. Ya gitu aja ya. Nah, itu simpel. Nah, oke kita lanjutkan. Nah, jarak itu berarti dia termasuk besaran skalar. Jadi besaran skalar itu adalah besaran yang tidak memperdulikan arah. Jadi artinya dia tidak punya arah. Dia mau ke kanan, ke kiri, pokoknya jumlahin aja gitu ya. Sedangkan kalau perpindahan, dia besaran vektor. Jadi kalau besaran vektor itu, dia memperhatikan arah gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ke kanan itu positif gitu ya, seperti ini positif ya. Ya, maka ke kiri itu ya dia negatif, ya negatif 2. Nah, jadi perpindahannya berapa? 5 ditambah negatif 2 ya. Jadi berapa? Ya 3 gitu ya, positif 3. Artinya positif 3 dia pindahnya ke kanan sebesar 3 satuan. Nah, ini positif ya. Gitu. Oke, paham ya? Itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada sholat ya, alias soal latihan. Nah, untuk kalian lebih paham lagi mengenai konsep tadi, posisi jarak dan perpindahan. Nah, misalnya saya punya soal ini, ya, kita baca, sebuah mobil bergerak dari A ke arah barat sejauh 3 km, kemudian ke arah utara sejauh 4 km, dan berhenti di B, maka jarak dan perpindahan AB adalah berapa? Nah, kita lihat, saya gambarkan ya, biar lebih kebayang gitu ya, gerak suatu mobilnya. Ya, misalnya, nah, pertama, kita harus tahu dulu arah mata angin ya. Nah, ini hafalkan ya, barat itu sebelah sini ya, barat. Barat itu berarti ke kiri ya. Kalau utara ke atas atau ke sumbu Y positif gitu ya. Berarti kalau timur ke arah sumbu X positif, sedangkan selatan itu ke arah sumbu Y negatif, nah, gitu ya. Nah, jadi sebuah mobil bergerak dari A ke arah barat, berarti ke arah barat ke kiri atau ke sumbu X negatif ya. Seperti ini. Nah, ya. Jadi dia bergeraknya sejauh 3 km. Nah, lalu ke arah utara. Ya, ke arah utara berarti ke atas ya. Ke atas seperti ini. Ya, sejauh 4 km. Nah, berhenti di titik B. Nah, ini misalkan titik B-nya di sini ya. Nah, maka jarak dan perpindahan AB adalah berapa? Nah, kalau jarak ya, jarak itu ya tadi kan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Berarti panjang lintasannya seperti ini. Nah, pertama dia bergerak ke kiri kan 3 ya. Terus ke atas 4 ya. Nah, maka jaraknya tinggal jumlahin aja. 3 km tambah 4 km berarti berapa? 7 km. Mudah ya? Nah, sedangkan kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi. Nah, posisinya tadinya awalnya di sini nih, di titik A ini ya. Berhentinya titik B. Nah, berarti perpindahannya berapa? Ya, perpindahannya perubahan posisi dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini perubahan posisinya seperti itu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, dia awalnya ke sini ya, ke kiri 3 km dan ya ke atas 4 km. Ya, maka perpindahannya ya dari titik A ke titik B ya berarti ini ya. Nah, ini saya tulis dulu di sini 3 ya, 3 km. Ya, kilometer ya.
maka nanti perpindahannya ya kita pakai dalih Pitagoras gitu ya. Dalih Pitagoras masih ingat ya. Jadi kalau misalnya saya punya suatu apa nih, misalnya ini saya hapus dulu. Nah, misalnya gini, nah gitu ya. Itulah ya. Misalkan ini A, ini B, ini C ya. Nah, maka C itu adalah akar dari ini ya, A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya nanti untuk perpindahannya itu adalah ini 3. Nah, berarti akar dari 3 kuadrat ya ditambah 4 kuadrat. Nah, jadi akar dari 25. Akar dari 25 kan 5 ya. Ya, nanti pelajari lagi ya bab mengenai teorema Pitagoras ya. Nah, berarti jaraknya itu 7 km, ya, sedangkan perpindahannya adalah 5 km. Berarti beda ya antara jarak dan perpindahan. Oke, itu perbedaannya. Nah, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, ini soal 2. Jadi seorang anak berjalan lurus 6 meter ke barat. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 3 meter dan berbelok lagi ke timur sejauh 10 meter. Berapakah perpindahan tersebut? Nah, untuk lebih memudahkan ya kita gambarkan ya. Gambaran situasinya seperti apa. Nah, seperti biasa ya, kita harus paham dulu posisi dari arah mata angin gitu ya. Nah, berarti misalkan ini ada suatu anak ya, dia berjalan ke barat 6 meter. Nah, dia ke barat ya, berarti ke kiri ya, sejauh 6 meter. Lalu berbelok ke selatan, berarti ke selatan ke bawah ya. Ke bawah sejauh 3 meter. Nah, terus dia berbelok lagi ke timur, berarti ke kanan ya. Ya, ke kanan, jauh 10 meter. Nah, ini 10 meter. Nah, berarti ditanyakan perpindahannya. Ya, perpindahan itu kan seperti yang udah kita bahas tadi gitu ya. Perpindahan itu adalah posisi awalnya, yaitu di sini, ke posisi akhirnya. Ya, posisi akhirnya di sini. Maka perpindahan mana? Ya, perpindahannya kayak gini. Nah, itu ya, itu perpindahannya. Itu. Nah, kita lihat. Berarti cara mengerjakannya untuk mencari perpindahan, ini bisa kita pakai dalih Pitagoras ya. Jadi kalau misalkan, nah ini Pitagorasnya di sini segitiganya nih. Nah, kayak gini ya. Ini. Nah, ini kan udah ketahuan ya. Ini 3 meter. Nah, ini berapa? Nah, ini lihat 10 meter itu kan dari sini ke sini ya. 10 meter, sedangkan dari sini ke sini 6. Sini 6. Berarti ini sisanya dong, 4 ya. Nah, oke, gitu ya. Nah, itu dari sana. Nah, berarti kita bisa tentukan pakai dalih Pitagoras. Ya. Berarti ini 3 meter, ya ini 4 meter. Ya, berarti ini berapa? Ya, berarti akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya, sama. Berarti akar dari 25, yaitu sama dengan 5. Nah, atau teman-teman kalau misalnya paham triple Pitagoras ya, itu lebih mudah. Jadi, hafalin aja triple Pitagoras. Nah, misalnya gini. Misalkan saya punya A, ya, misalkan ini B, ya, ini C misalnya gitu ya. Nah, misalnya ini triple Pitagoras itu ini 3, 4, nah pasti satu lagi 5 gitu. Ya, makanya kalau ini misalnya 3, 4, ya ini pasti 5 gitu. Nah, atau juga ini berlaku kelipatannya, misalnya dikali 2 nih, ini jadi 6, ya ini 8, ini jadi 10 gitu ya. Nah, itu ya triple Pitagoras pertama 3, 4, 5. Ada juga misalnya triple Pitagoras yang kedua, misalnya 5, 12, dan 13 ya. Nah, juga sama. Kalau ada 5, 12, sama 13. Ini berlaku juga kelipatannya, misalnya ini jadi kali 2 nih 10. Berarti ini berapa? 24 ya. Ini berarti 26. Ini kalau dikali 3 juga boleh, ini jadi 15 misalnya gitu ya. Misalkan ini 36, ya ini berarti 39. Nah, seterusnya ya. Nah, triple Pitagoras itu banyak, bukan cuma ini sama ini aja.
Nanti kalian hafalin aja nih, ya bilangan selain itu ya. Banyak sebenarnya, bukan cuma 2 gitu ya. Ini salah satu contohnya aja sih. Oke. Oke, itu soal nomor 2 ya. Baik, kita lanjutkan ke soal latihan yang ketiga ya. Yaitu ini soal UN tahun 2014 ya. Kita baca dulu soalnya ya. Sebuah perahu mula-mula diam di dermaga, kemudian perahu tersebut bergerak ke timur sejauh 400 meter. Selanjutnya berbelok ke utara sejauh 300 meter dan berbelok lagi sejauh 200 meter membentuk theta antara timur dan timur laut. Tangan tetanya sama dengan 3/4 ya. Maka perpindahan perahu tersebut adalah berapa? Nah, sebelum kita bahas, kita lihat dulu di sini kan ada tangan theta ya. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, misalnya saya punya segitiga siku-siku seperti ini. Ya, ini segitiga siku-siku. Nah, dengan sudut theta misalnya di sini ya. Nah, yang disebut dengan tangan atau TG atau tan boleh ya, tangan theta itu sama dengan misalkan ini adalah X ya, ini misalkan ini Y, ya ini misalkan R. Tangan itu adalah sisi depan per sisi samping ya, berarti Y per X gitu ya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan sinus. Ya, sinus theta. Nah, kalau sinus theta itu adalah sisi depan per sisi miring. Ya, berarti sisi depannya Y, nah miringnya itu adalah R. Ya. Terakhir yaitu cos theta, yaitu sama dengan sisi samping, berarti X ya per R. Ya. Nah, itu perbedaan antara tangan sin sama cos. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, di sini saya kasih mata anginnya ada 8 di sini ya. Ya, saya tambahkan lengkapi jadi ada barat, barat laut, utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya gitu. Nah, kita baca lagi sebuah perahu mula-mula diam di dermaga, kemudian perahu tersebut bergerak ke timur sejauh 400 meter. Nah, ya. Jadi dia ke timur, berarti ke mana? Ke kanan ya. Kanan atau ke sumbu X positif sejauh 400 meter. Nah, udah itu dia bergerak ke berbelok ke utara sejauh 300 meter. Berarti ke atas ya. Nah, sejauh 300 meter dan berbelok lagi sejauh 200 meter membentuk sudut theta antara timur dan timur laut. Nah, antara timur dan timur laut ini ya, timur, timur laut ini. Ya, berarti dia membentuk sudut theta ya. Nah, sudut theta berarti bergeraknya 200 meter ya. Nah, maka perpindahan perahu tersebut adalah ya perpindahan berarti posisi awal sama posisi akhir. Berarti ini perpindahannya ya. Nah, seperti biasa kita harus pakai segitiga siku-sikunya ya. Berarti seperti ini nih. Nah, seperti itu. Berarti kita harus cari dulu nih ini berapa ya. Nah, terus juga yang ke atas ini berapa nih. Nah, dengan menggunakan tangan theta 3/4. Nah, oke gini. Kita kerjakan coba dari tangan theta ini. Jadi kita urai vektornya ya ke sebelah kanan ya sama ke sebelah atas nih. Gitu ya. Nah, ini untuk ke sebelah kanan itu kita tahu ya kalau misalnya tangannya 3/4 ya. Nah, maka kita harus cari dulu nilai cos sama sinnya ya. Berarti cosnya berapa nih? Cos tetanya adalah berapa? Nah, kita pakai segitiga lagi. Segitiganya mirip kayak ini aja deh. Ya. Ya. Pakai dulu segitiga seperti ini. Seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nah, gitu. Nah, ya. Nah, kita tanya di sini. Tangannya 3/4, berarti ini adalah Y-nya ya. Nah, berarti ini adalah X-nya yang bawah. Berarti Y-nya adalah 3. Nah, berarti X-nya adalah 4. Nah, ingat ya, ini 3, 4 ya, triple Pythagoras nih. Berarti 5. Nah, dari sini kita dapat nanti ya nilai cos sama sinusnya. Nilai cos-nya, cos tetanya sama dengan
sisi samping. Nah, berarti samping ini ya, samping. 4 atau X boleh ya. Samping atau X per miring, berarti 4/5. Nah, sedangkan untuk sinus tetanya, ya berarti sisi depan atau Y per R, 3/5. Nah, untuk mengurai faktor ini, kita lihat di sini kan ininya 200 nih. Nah, yang sumbu X-nya, sumbu X kan berhubungan dengan cos tadi ya. X ya, ini R. Berhubungan dengan cos, maka ini adalah 200 ya dikali cos ya, cos theta gitu. Berarti 200 dikali cos theta-nya adalah 4/5 ya. 4/5. Ya, jadi berapa tuh? 200 kali 4/5. Ini 160 ya. Oke, ini 160. Gitu ya. Berarti ini 160. Gitu. Nah, sedangkan untuk sumbu Y-nya, ya sumbu Y-nya berarti kan ini sumbu Y ini kan berhubungan dengan apa? Ini kan sin ya, karena kan sin itu kan Y per R. Nah, yang berhubungan dengan sumbu Y itu sin, ya maka ini adalah, saya kerjain di sini aja, berarti ini adalah 200 ya dikali sinus dari theta, gitu. Ya, berarti berapa? 200 dikali sinus theta-nya adalah 3/5 ya. 3/5. Nah, berarti berapa? Berarti ini 120 ya. Nah, berarti dari sini ke sini itu 120 ya meter. Nah, itu nanti ketahuan nih, saya bikin lagi nih seperti ini. Gitu ya. Gitu aja. Nah, gitu aja deh. Nah, gitu. Atau gambarnya ini kurang bagus ya. Coba kita gambar ulang lagi. Nah, gitu aja. Nah itu. Gitulah. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti panjang ininya berapa? Berarti 400 tambah 160. Berarti 560. Gitu ya. Nah, berarti yang ke atasnya 300 tambah 120. Berarti berapa? 420. Nah, gitu ya. Nah, perpindahannya berapa ya? Kita pakai triple Pythagoras coba ya. Nah, saya hapus dulu di sini nih. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, oke. Di sini ada 420 ya. Terus ada 560. Coba kita bagi. Terserah bagi berapa nih. Yang lebih sederhana. Kan bagi 140 ya, bisa ya. 140. Nah, ini bagi 140 ini adalah 3 ya. Nah, bagi 140 ini 4. Nah, gitu ya. Ingat 3 4 ya berarti triple Pythagoras, sisanya 5 gitu. Ya udah berarti sisanya 5. 3 jadi 420 itu kan tadi berarti dikali 140 ya. Ya udah berarti 5 juga kali 140 gitu. Berarti berapa? 700 ya. Ya, maka perpindahannya ini adalah 700 meter. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Kalau belum paham nanti diulang lagi ya videonya. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4 ya. Nah, ini adalah soal UN 2014 juga. Jadi sebuah mobil bergerak sejauh 60 meter ke arah sumbu X positif. Ya, berarti ke sini ya, sumbu X positif 60 km. Kemudian 80 km ke arah sumbu Y positif, berarti ke atas ya. Ya, sejauh 50 km. Nah, terus membentuk sudut 30 dan seterusnya bergerak sejauh 50 km membentuk sudut 37 derajat. Nah, itu ya, terhadap sumbu Y positif. Berarti ini 37-nya di sini. Nah, besar resultan perjalanan mobil tersebut adalah, berarti resultannya berapa? Nah, oke. Nah, resultannya berarti ini ya. Nah, resultannya gitu. Nah, ini saja gini. Nah, kalau misalnya sudutnya 37 terhadap sumbu Y positif, ya kita boleh ambil juga nih. Ini kan sudutnya Bapak 90 derajat ya. Ya kalau ini 37 ya ini sisanya berarti 53. Gitu ya. Oke, paham ya?
yang kita pakai 53 aja ya, biar lebih mudah. Nah, berarti seperti biasa, kita coba pakai tali Pythagoras segitiga ini, ya. Nah, jadi kita harus tahu kira-kira berapa sumbu X-nya, ya, 60 ditambah berapa, dan Y-nya juga 80 ditambah berapa. Ya, kita uraikan dulu nih yang 50 km ini. Ya. Oke, kita uraikan. Nah, berarti ini uraikan terhadap sumbu X positif ke sini. Oke, gitu ya. Nah, ini berarti, ingat ya, kita pakainya ini sudutnya 53 derajat. Nah, ingat, ini sumbu X positif, berarti ini kan, panjangnya 50 nih. Berarti ini 50. Nah, dikali cos apa sin? Nah, ini kan sumbu X. Sumbu X itu berhubungan dengan cos. Nah, cosnya 53. Gitu ya. Nah, berarti ini adalah 50. Cos 53 berapa? Nah, ini kan sin 53 0,8. Berarti cosnya 53 itu berapa? Ya, ini berarti 0,6. Ya, jadi kalau sin 53-nya 0,8, cos 53-nya 0,6. Atau juga bisa berlaku juga misalkan kalau diketahui sin 37 misalnya. Sin 37-nya misalkan 0,6 ya. Nah, nanti cos 37-nya ya berarti 0,8 gitu ya. 0,8 gitu ya. Ya, gitu caranya. Oke. Ini itu aja sih, tambahan aja. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Berarti 50 dikali cos 53. Nah, cos 53 itu tadi 0,6 ya. 0,6 ya, maka ini adalah sama dengan 30. Gitu ya. Ya, maka saya tulis di sini pakai warna ungu aja ya. Ini 30. Nah, sedangkan yang atasnya ya, yang atasnya itu kan berarti ini ya. Nah, gitu. Ini juga sama. Berarti ini adalah 50 dikali, kalau ini cos, ini sin. Sin dari 53. Nah, 50 dikali sin 53 adalah berapa? Sin 53 berarti 0,8 ini ya. 0,8. Nah, maka ini adalah berapa? 40. Nah, saya tuliskan nih 40 gitu. Ya. Nah, perpindahannya berapa ya? Perpindahannya berarti saya tulis di sini aja ini ya. Nah, ini perpindahannya. Nah, kesini-kesininya berapa nih? Sumbu X-nya berarti 60 ditambah 30. Berarti 90. Sedangkan sumbu Y-nya berarti 80 ditambah 40. Berarti 120. Ya, kita coba sederhanakan ya. Jadi ini ada 90, ini ada 120. Ya, kita bagi 30 aja, ini jadi 3, ini 4. Nah, ingat ya, 3, 4 pasti satu lagi 5. Kembalikan lagi, kalau 3 sama 4 ini pengen jadi 90 sama 120, maka dikali 30. Ya, maka ini pun kali 30. Berarti ini berapa? 150 ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. 150. Bisa ya? Nah, itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini soal terakhir ya. Soal terakhir, kita lihat soalnya. Nah, soal nomor 5, ini soal UN 2014 juga. Ya. Kita baca sebuah benda bergerak ke timur sejauh 40 meter ya. Kita misalkan saja bendanya adalah mobil, bergerak ke timur berarti ke sebelah kanan sejauh 40 meter, lalu ke timur laut. Ya, ke timur laut berarti seperti ini ya, ini timur laut nih. Sudut 37. Ya, 100 meter sudutnya 37 terhadap horizontal sejauh 100 meter, lalu ke utara. Nah, ke utara lagi. Ya. Besar perpindahannya berapa? Ya, perpindahan seperti biasa ya. Berarti ini perpindahannya gitu. Nah, yang kita butuh cari adalah harus kita urai dulu nih yang mempunyai sudut ini gitu ya. Ya, sama kayak tadi konsepnya.
Ya, kita ini harus diuraikan, ini berapa gitu ya. Terus yang ke atasnya berapa. Ya, terbiasa ini berarti berapa? 100 ya. Ini kali cos apa sin? Ya, ini 100 kali cos ya. Cos 37. Nah, berarti ini 100 dikali sin 37 ya. Cos 37. Nah, di sini sin 37 0,6. Berarti cosnya cos 37-nya berarti 0,8 ya. Oke, ini berarti 100 dikalikan cos 37 adalah 0,8. Ya, berarti ini 80 ya. Berarti ini 100 dikali 0,6, berarti ini adalah 60. Ya udah, seperti tadi ya. Ini perpindahannya seperti ini. Terus sumbu X-nya di sini adalah 40 tambah 80. Berarti berapa? 120 ya. Terus ke atasnya ini 100 ditambah 60. 160. Oke. Nah berarti kita coba pakai triple Pythagoras ya. Ini 120, ini 160. Ya dibagi 30, ini adalah 3, ini 4, berarti ini 5. Ya, 3 ke 120 dikali berapa? Dikali 40 ya. Ya, ini juga sama, dikali 40 semua tuh. Ya, dikali 40, berarti berapa? 200 ya. Nah, berarti perpindahannya adalah 200 km. Berarti jawabannya yang B. Oke. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan sekian. Nanti untuk video selanjutnya, kita akan belajar mengenai kecepatan dan kelajuan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.